Sempat down juga kan Bang, karena kan kita stres tuh. Biasa, wah customer nyari kita, sekarang kita nyari customer sampai masang ilmu 2 tangan itu Bang. Ya, maksudnya gimana ilmu 2 tangan tuh? 1, 2 tolong Bu, saya kan omset. Omset berapa Jar sebulan? Dulu mulai dari 30 juta, tahun kedua Pas dirimu masuk 30 juta? itu omset bawaan yang dikasih ke aku. Aku kembangin, habis itu ada sampai pernah 4M sebulan, 3M, 2M sebulan. Dalam 5 tahun tuh aku hitung 100M aku menghasilkan omset. Sebenarnya aku berhasil ini cuma 1% usahaku sendiri, 99% dari orang tua. Oke. Intinya sih kita positive thinking aja sih. Kalau aku sih punya prinsip the power of mindset, apa yang kita pikirkan pasti akan kejadian. Walaupun gak sekarang, dalam waktu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak ada yang kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya bagi yang jomblo gitu ya. Yang belum punya keturunan semoga segera punya keturunan. Yang masih ekonominya susah semoga mudah semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, Bang Syaiha, dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman. Beliau adalah seorang marketing, sudah bergelut di dunia marketing sejak tahun 2012 kali ya atau 2011, intinya sudah lama sekali ya bergelut di dunia marketing. Dan kemarin ketika pandemi, ketika orang-orang mungkin kesusahan menjual sesuatu, beliau justru bisa menjual dalam jumlah yang sangat besar. Dan perusahaan yang dia berada sekarang itu bisa growth penjualannya sampai 500%. Gila kan? Orang-orang menjerit susah menjual, dia bisa growth sampai 500%. Kita akan bahas tentang marketing bersama teman saya ya yang sudah terjun bertahun-tahun. Kita sambut Azhar Aliza Putra. Hai. Oke, Azhar Aliza Putra ya. Iya Bang. APTM Farm. Wes gila ini titelnya. Itu udah S2 berarti ya? Alhamdulillah udah Bang. Alhamdulillah. S2-nya di USU juga? Di Universitas Pancasila. Universitas Pancasila. Depok. Baru lulus bukan nih? Lulus baru 2020 ya. Serius? Bukan 2021 ya? Bukan. Oh bukan. Yang wisuda online kan? Wisuda online. Apa rasanya wisuda online? Biasa aja Bang. Pakai toga tapi celana pendek banget sih. Serius lu? Iya. Kan acara jam 7. Aku bangun setengah 7. Mau wisuda, cuci muka, pakai toga, pakai celana pendek, kan yang dilihat cuman dada kata. Berarti nggak mandi dong ya? Enggak lah. Wah. Jadi wisudanya pakai celana pendek dan tidak mandi guys. Aduh. Ya. Oke, itu S2 berarti di Universitas Pancasila ya. Iya. Itu jurusannya berarti sama ya, farmasi. Bisnis farmasi. Oh, bisnis farmasi berarti relate ya sama pekerjaan. Oke. Pekerjaanmu kan sekarang bisnis manager ya? Iya, Bang. Nah, bisnis manager itu apa sih? Bisnis manager kalau di tempat aku baru, jadi ketika aku join itu perusahaannya masih nol, jadi aku join, perusahaannya baru dibentuk divisi kosmetik. Oh, perusahaan itu baru ada divisi kosmetik gitu? Iya, benar sekali. Sebelumnya perusahaan apa? Dia distributor tapi masih khusus ke food, industri, oil and gas. Oh, baru kemudian buka divisi kosmetik. Oke. Di situ aku rebranding Redacem supaya terkenal sama customer. Redacem itu apa bro? Redacem itu nama perusahaannya, perusahaan distributor dari Dubai. Dan dia punya cabang 30 di seluruh dunia. 30 cabang di seluruh dunia, bukan Indonesia ya? Bukan. Seluruh dunia. Dan dia punya pabrik di Paris sama Thailand. Pabrik, dirimu sekarang bekerja di situ? Di situ. Oke, dari tahun? Dari tahun 2020 awal pandemi, Maret pas pertama kali pandemi. Dirimu baru buka divisi apa tadi? Kosmetik. Pas gabung lalu pandemi. Bener sekali. Itu kebayang gitu ya. Kebayang, waduh ini strateginya gimana nih biar bisa growth gitu ya. Sempat down juga kan Bang. Karena kan kita stres tuh. Biasa, wah customer nyari kita. Sekarang kita nyari customer sampai masang ilmu 2 tangan itu Bang. Ya, maksudnya gimana ilmu 2 tangan tuh? 1, 2 tolong Bu. Saya kan omset.
Berarti pas dirimu gabung awal 2020 baru banget nih. Baru banget ya kan. Nah, kalau sekarang kan berarti sudah setahun ya. Lebih. Itu growth-nya gimana? Tadi dengar-dengar katanya 500% growth-nya ya. Dibandingkan omset 2020, 2021 lumayan sampai Agustus ini. Udah growth sekitar 400%, sampai akhir tahun mungkin 500. Oke. Dibandingkan omset tahun 2021 ya Bang. Oke. Dibandingkan omset 2020 di awal start itu ya. Oke. Strateginya gimana tuh? Strateginya berdoa kepada Allah, kerja keras. Iya. Yang pertama aku akan menghubungin, aku pertama buka website, mencari supplier baru. Aku emailin itu. Kadang kita meeting tuh sama ada supplier dari Amerika, dia jam pagi, aku jam 12 malam. Jadi waktu kerjanya tuh udah nggak nentu, tergantung suppliernya kapan bisa. Kemudian aku pasti cari barang yang aku pahamin, yang mudah aku substitusi dalam waktu dekat, karena aku butuh omset segera gitu ya. Alhamdulillah sebulan ini tuh aku langsung dapat omset walaupun kecil. Aku itu beli lokal, jual lokal. Tunggu dulu, dirimu cari supplier. Nah, tadi yang perusahaan ini posisinya apa dong berarti? Bukan suppliernya sendiri? Distributor. Oh, distributornya. Jadi dirimu mencari supplier. Tadi kan dirimu bilang buka website ya? Iya. Websitenya website luar negeri dong berarti? Iya, aku buka website itu namanya InCosmetic Global. Jadi semua supplier itu ada terdaftar di situ. Bahan baku apa kita tinggal pilih dan kita tinggal kontak. Nah, itu pengetahuan nih buat teman-teman. Apa tadi nama websitenya? InCosmetic ya. Nah, terus gini loh, Jar. Dirimu kan jual bahan baku kosmetik ya. Berarti dirimu banyak kenal sama pabrik-pabrik kosmetik dong ya? Alhamdulillah hampir semua ya. Hampir semua? Di Indonesia. Dan kebanyakan pabrik kosmetik adanya di Jawa kali ya? Paling besar itu pasarnya di Jakarta. Kedua Surabaya, ketiga di Jawa Barat, Bandung. Pasar bahan baku tadi ya? Pabrik. Pabrik ya? Keempat di Medan cuma sekitar 6 pabrik. Oh, ada yang di Sumatera ya? Ada di Padang 1. Di Padang 1, di Medan pun ada? Ada 6 pabrik. Nah, dirimu supply ke sana? Supply. Luar biasa Anda. Aku ada waktu dari Jakarta, pagi meeting di Padang, siang meeting di Medan. Itu offline atau online? Langsung offline. Oh, berarti terbang dulu ke sana? Terbang dulu ke Padang, dijemput, meeting jam 12 selesai. Langsung balik ke Medan, di Medan meeting malam. Oh, itu kerjaannya lah berarti ya? Itu kerjaannya. Jadi kerjaannya adalah dirimu ya memasarkan itu ya? Kalau ke pabrik itu berarti dirimu langsung datang gitu ya ke pabriknya? Iya, pertama kita buat janji kan. Oke, buat janji. Langsung habis itu kita presentasi nih. Produk kita, habis itu trend market apa yang kita bawa, dan trend market di luar negeri itu apa. Jadi kita promosikan misalnya kosmetik A nih. Kosmetik A? Mengandung bahan-bahan ini, kita ada loh dari luar. Kita jelaskan manfaatnya, data-datanya, segala macam. Berarti dirimu presentasi gitulah ya. Luar biasa. Nah, terus kan dirimu berarti kan ini ya, berarti cukup tahu tentang kosmetik dong ya. Maksudnya cukup tahu tentang bahan baku kosmetik ya. Karena kan sudah bertahun-tahun kan? Iya, alhamdulillah tahu semuanya. Dari yang gelap sampai yang terang. Dari yang gelap sampai yang terang. Emang yang gelap apaan? Yang gelap apaan? Kan ada seperti produk-produk yang abal-abal, buatan di rumah. Waktu zaman dulu aku pernah supply beberapa. Tapi kan kita nggak jual yang bahan-bahan yang berbahaya, kita eksepian bahan-bahan pembantu aja. Dirimu supply bahan-bahan sebenarnya yang tidak berbahayanya kan. Walaupun ada produsen-produsen yang nakal gitu ya. Seperti pabrik, maksudnya dia buat rumah home industry tapi nggak punya izin. Oh, nggak ditangkap itu sama polisi ya? Itu kan tugas POM, dia yang nyari, masa tugas saya. Kan kita bukan cepu yang kasih informasi. Oke, itu berarti ada gitu ya. Nah ini loh, dirimu kan bergelut dari tahun berapa tuh? Dari tahun kalau 2012 ya. 2012 sampai sekarang ya udah 9 tahun ya, berarti tahun. Nah sekarang ini kira-kira yang lagi hype-nya itu apa sih kalau di dunia kosmetik? Sekarang lagi hype itu lebih ke serum ya. Oh, serum. Serum anti-aging. Oh. Habis itu mata panda ya. Serum, kemudian serum anti aging yang paling hype ya.
Oke, ini jadi masukan juga nih buat IKEA nih, ya gitu kan. IKEA kan udah punya brand. Iya, sebenarnya udah ada ininya bro, yang anti agingnya udah kita daftarin POM-nya, cuma belum kita produksi gitu. Nah nanti berarti bisalah kita produksi, lagi hype juga kan. Mungkin orang nggak mau tua ya. Karena kan orang pakai masker itu kan kita nggak tahu ada kerusakan pada jaringan kulitnya. Jadi kan salah satu faktor penyebab penuaan dini juga. Penyebab penuaan dini. Iya, gitu habis itu kelamaan di rumah stres kali ya. Tapi kan harusnya kalau kelamaan di rumah nggak terpapar sinar matahari dong. Kan terpapar dari anak-anaknya, mama stres jadinya kulitnya dia stres. Itu jauh lebih berbahaya ya. Ngerjain tugas sekolah anak. Anak-anak harusnya kalau biasanya di sekolah kita nggak stres sama pekerjaan rumahnya ya, sekarang jadi stres ya. Kan banyak faktor anti aging itu penuaan dini itu bisa dari dalam tubuh kan. Oke, kita bahas penuaan dini berarti nih ya. Iya. Penuaan dini bisa dari dalam tubuh. Iya, kalau dia stres hormon yang dihasilkan ini kan hormon yang tidak bahagia kan. Ada dua hormon yang membahagiakan. Jadi dia kan stres lama-lama kan kulitnya juga ikut stres. Oke, itu udah yang dari dalam internal. Dalam, habis apalagi dia lihat laptop aja kan. Oh, kena radiasinya gitu. Kena radiasi paparan. Bisa ya. Bisa. Coba lihat kalau orang happy sama yang nggak happy pasti yang cepat tua orang yang nggak happy. Iya dong. Emang iya sih. Jadi kita senyum itu kan katanya menarik otot-otot itu ya. Jadi kemudian kenceng dan sebagainya. Iya. Nah, oke, jadi udah 9 tahun ya. Bisa cerita nggak sih awal mulanya kenapa dirimu itu sampai terjun ke sini? Kuliahnya dulu jurusan apa? Dulu farmasi. Farmasi di Universitas Sumatera Utara. Oh, orang Sumatera berarti ya? Iya, orang Padang. Makanya Padang kan pandai dagang, makanya jadi Iya juga ya. Yang Padang siapa? Orang tua dua-duanya. Oh, dua-duanya Padang. Iya. Tapi katanya di Aceh. Kan merantau orang Padang ke Aceh. Kan orang tua pedagang juga, jual pakaian. Oh, emang dari dulunya orang tua memang pedagang. Iya. Oh, kemudian merantau ke Aceh. Merantau ke Aceh. Ente lahir di Aceh. Di Aceh. Produksi di Aceh juga. Diproduksi di. Nah terus dia tuh kuliah ke USU ya? Kuliah di USU. Kuliah di USU itu tahun 2006 itu dirimu kuliah di USU. Lulus 2010 kali ya? 4 tahun? 2011. Oh, telat setahun. Kemudian, nah sekarang kan domisili di Jakarta nih. Itu sejak kapan ke Jakartanya? Tamat kuliah apoteker 2012. Emang dapat pekerjaan di Jakarta gitu? Ya, pasti tidak dong. Oh gitu. Nekat ente ya? Nekat aja gak tahu jadi apa. Kan orang kampung gak pernah lihat Jakarta bang. Jadi niat awalnya ke Jakarta cuma pengen? Lihat Jakarta Lihat aja. Jakarta? Serius? Serius, baru cari kerja. Oh gitu. Lamar sebulan itu sampai kasih lamaran itu sampai job streetnya tuh nolak. Udah kebanyakan gak diterima. Oh iya dari job street nanti carinya? Iya. Jadi kerjanya tiap hari ke warnet, nge-apply nggak ada sampai ada panggilan. Tunggu, dirimu benar-benar nekat ke Jakartanya? Iya. Saya confirm lagi, nekat bener? Nekat. Sendirian? Sendirian. Oh. Setelah apply nggak dapat? Insya Allah nggak dapat, paling 2 mingguan yang nganggur. 2 mingguan nganggur? Iya. Kemudian ditawarin jadi apoteker di Karawaci. Yang nawarin siapa? Ada sepupu. Oh ada sepupu. Ini ada loker nih, ya udah coba aja. Namanya kita anak rantau, coba aja. Iyalah, nggak punya kerjaan juga kan? Karawaci juga nggak tahu di mana ya. Aja. Terus diterima? Terima. Kerjanya di Karawaci. Yang ngekosnya di Hutan Kayu Jakarta Timur. Lumayan ya? Lumayan. Startnya dari subuh, abis sholat subuh langsung pergi nih mikrolet. Abis itu ke Senen, dari Senen nyambung naik bus. Oh. Sampai Karawaci jam 7, nunggu buka mall jam 10, 3 jam. Itu kerja pertama kali di Jakarta. Pertama kali, bukan di Karawaci tepatnya. Di Karawaci. Di mall Karawaci. Di mallnya. Kan katamu apoteker, berarti apoteknya emang ada di mall itu ya? Iya. Nah itu di situ lama nggak Jar? Cuma 3 bulan bang. Kenapa cuma 3 bulan? Karena jiwa muda, lihat orang, kok orang weekend liburan ya, aku weekend kok kerja ya. Terakhir resign aja lah. Gak ada teman soalnya jadi sedih. Dirimu kerjanya berarti weekend? Kerjanya Senin sampai Minggu kan, tapi liburnya kan di weekday, hari biasa. Kalau mall itu kan ramenya di weekend. Jadi dirimu
weekend itu nggak pernah libur. Weekend nggak pernah libur? Iya, liburnya weekday. Sorry. Berarti kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Tapi Senin sampai Jumatnya nggak begitu sibuk gitu ya? Di situ aku ada jadwal off. Oh, ada jadwal off. Tapi kalau yang weekend nggak boleh? Nggak boleh karena kan rame. Iya sih bener. Oh, karena itu di mall kan? Karena itu di mall. Pasti orang waktu itu belum pandemi ya rame dong orang ke sana. Habis itu ada konsultan habis itu ada yang konsultan tentang produk kan aku ada lupa ingat. Pada waktu itu ada cewek kayaknya. Kayaknya dia main nggak benar jadi seperti hamil. Dia nanya obat aborsi, saya bilang buatnya enak kok nggak mau tanggung jawab. Udah ke dokter aja. Ada yang datang ke apotek minta obat itu ya? Weekend itu paling ramai banyak beli obat kuat sama kondom. Itu yang beli bukan cowok cewek malah. Oh masih gitu? muda-muda iya. Ini parah banget berarti ya? Iya. Weekend banyak orang yang beli masih muda-muda, yang dibeli rata-rata adalah kondom sama Viagra. Oh kondom sama? Obat kuat. Obat kuat Viagra ya? Oke, kondom sama Viagra. Karena omset paling besar itu di weekend itu. Oh. Ya tahulah. Nah, itu kan 3 bulan tuh di situ ya, Jar ya. Setelah 3 bulan nanti keluar nih. Keluar. Ada tawaran di salah satu distributor kimia. Tawaran untuk di sales kosmetik. Oh, sales kosmetik. Bahan baku. Berarti itu kira-kira karir ente sampai sekarang jadi business manager dari situ kali dimulainya ya awal-awal ya. Benar. Itu sales bahan baku kosmetik. Iya. Di situ ditempatkan Jakarta. Aku nggak tahu Jakarta customer di mana, cuma modal nekat aja. Jadi setiap sekitar 5 kiloan berhenti nanya, Pak, jalan ini di mana? Kan dulu belum ada Waze. Jadi berhenti nyasar-nyasar pertama kali kan Bang. Sampai ke Bekasi ada satu ketika itu yang membuat mentalku lebih kuat. Baru sampai 5 menit karena aku kurang persiapan, kurang belajar. Udah kamu pulang aja nggak ngerti. Abis itu kalau udah ngerti baru balik. Itu yang ngajarin aku supaya aku jadi persiapan. Ya, pentingnya persiapan ya. Pentingnya persiapan, belajar. Itu perusahaan, maksudnya dirimu datang yang ke Bekasi itu presentasi? Presentasi, tapi ketika dia tanya bahan baku tertentu aku tidak tahu, aku disuruh pulang. Gak sampai 5 menit udah kesana hampir 2 jam. Sampai sekarang aku ketemu dia masih ingat. Dia udah nenek-nenek ya, udah tua 70 tahun. Itu langsung pulang aja lah ya, disuruh langsung pulang dengan kesal ya. Udah jauh-jauh nyasar-nyasar. Tapi ya udah, itu buat masukan pengembangan diri. Iyalah buat kita kan. Itu kan juga jadi cerita buat kita kan. Iya. Sekarang udah di posisi ini tuh enggak semuanya enak-enak gitu loh. Enggak lah, mulainya udah susah Bang. Iya, mulainya kan dari susah, dari nekat ke Jakarta kan. Nah. Itu aja ngekos 300.000. Itu triplek semua, aku tidur di lantai hampir 5-6 bulan ya. Iyalah kalau 300.000 di Jakarta kebayang sih bentuknya gitu loh. 300.000 loh. Ada satu momen itu aku sedih banget. Gajinya agak mundur berapa hari. Uang di kantongku tinggal 1.000. Aku cuma doa, ya Allah jangan sampai bocor ban motor. Cuman ban motor aja aku pikir Bang. Karena aku minum air hangat. Sampai OB di kantor tuh bilang, Mas Hajar belum makan? Belum Mas. Ntar saya traktir, nggak usah, saya masih bisa tahan. Jadi puasa minum air putih aja Bang. Pas gajian besoknya gajian, aku langsung makan double. Balas dendam itu ya. Berarti ente dulu nggak segendut ini ya kan? Kurus. Ini naik sekitar 20 kiloan. Oke. Nah terus dari itu yang sampai sekarang bisnis manager tuh di perusahaan yang diceritain ini. Maksudnya Bang? Ya, tadi kan dirimu bilang dari apotik terus pindah ke sales nih. Iya. Nah sekarang kan business manager. Iya. Aku business manager dari perusahaan sebelumnya udah business manager juga sih. Oh, di perusahaan yang ini tadi nih, yang barusan setelah apotik? Enggak, itu masih technical sales. Oh, technical sales. Pindah lagi berarti? Pindah lagi. Jadi medical representative. Lihat teman-teman kuliah, kok pada kaya. Tunggu, kenapa pindah ente? Karena lihat teman-teman. Oh, karena lihat tadi ya? Uangnya pada banyak, udah jadi rep aja. Aku coba, wah luar biasa mentalnya. Cuman minta tanda tangan jam 3 subuh, aku dulu cover Pondok Indah. Cinere pas lagi kejadian tabrakan itu, aku sering lihat artis, artis begitu. Jadi itu kita cover Bang, keliling sampai Bogor. Kan dirimu medical representatif nih. Iya.
Itu tugasnya ngapain sih sebenarnya? Nawarin produk-produk obat. Nah, dirimu produk apa yang ditawarin? Aku ada obat mah. Obat mah waktu itu. Habis itu alergi. Ada kosmetik ke dokter kulit. Kosmetik produk jadi. Medical representative ini kan sebenarnya sama kayak marketing juga ya sebenarnya kan. Bener. Jadi dirimu beberapa produk itu dirimu bawa gitu ya? Iya. Ke dokter-dokter kali ya? Atau kemana gitu? Cuma ke dokter. Oh, cuma ke dokter-dokter. Itu ada pengalaman menarik nggak? Ada. Jadi yang dirimu bilang tanda tangan tuh maksudnya gimana ya? Jadi setiap kita ke sana presentasi kita minta tanda tangan dokter. Itu online langsung ketahuan. Berarti kita kerja kan atau bentuk kerja kita. Itu tanda tangan bukan deal. Bukan. Jadi bahwa kita sudah datang, sudah presentasi. Ya. Oh, aku pikir deal. Enggak. Oh, enggak. Kenapa tanda tangannya sampai malam kalau gitu? Kan dokter ada yang datangnya cuma malam hari, ada yang praktiknya malam. Abis itu nunggu pasien habis jam 3 pagi. Oh, aku pikir harus demi sebuah deal bisnis jam malam-malam didatengin itu gitu. Kan strategi yang pendekatan. Jadi dokternya kan ingat, wah nah ini pekerja keras. Asik. Ada satu dokter itu luar biasa ngetes mental. Mungkin dia lagi bad mood kali aku masuk, permisi dok. Kamu mengganggu aja, kamu keluar. Oh ya udah maaf. Dalam minta maaf aku tetap kasih makanan karena kan kita ada dari perusahaan itu kasih minuman, makanan. Udah SOP-nya kali ya. SOP kita kasih, tetap maaf ya dok. Walaupun kita diusir kita tetap maaf ya. Dalam hati jengkel banget. Besok ngomong kesini lagi. Kurang ngajar nih. Tapi itu tantangan ketika dia luluh, dia jadi loyal. Customer loyal kita. Ketika luluh. Iya. Enggak, yang ngusir tadi luluh beneran atau ada kasus lain? Omsetnya gede karena kan aku minta maaf ya udahlah aku datangin lagi. Makin keras customer itu makin loyal dia. Semakin keras dia semakin loyal. Karena gitu. Kan dia milih-milih, nggak semua orang dia mau ketemu. Iya sih, berarti ente harus pinter-pinter meluluhkan hatinya dong. Benar sekali. Nah itu caranya gimana? Tetap bersabar, senyum. Pulang naik motor baru teriak kampret. Tabrakin motornya ke trotoar. Lempar helm kan. Oke. Itu di Medrep. Itu Medrep. Ada yang unik lagi kah selain itu? Unik. Atau pindah lagi? Pindah lagi karena aku nggak cocok sama bos bisnis unitnya mau mempertahankanku pegawai tetap, aku nolak. Karena aku masih baru lulus ini fresh graduate. Ya, egonya masih tinggi. Ya udahlah aku resign lah, aku mampu ini, aku pindah lagi ke bahan baku, gajiku turun 50%. Dari Medrep tadi? Dari Medrep. Gak masalah, yang penting aku dapat mobil. Ente ngejar fasilitasnya ya? Kan belum nikah ini lah, jadi pride-nya dulu kan. Jadi bangga gitu ya? Iya. Kemana-mana bawa mobil gitu ya? Padahal mobil uangnya gak ada. Oke, itu di perusahaan yang ini sama, sales juga? Sama, technical sales juga. Technical sales juga. Di perusahaan Jepang. Bedanya tadi kalau sama Medrep apa? Medrep itu ke dokter kan, beda usernya aja. Oke, kalau sekarang usernya berarti ke pabrik-pabrik. Sama seperti yang awal aku sebelum pindah Medrep. Itu tahun berapa? Tahun 2013 kali ya. 2013-an ya. Apa 14 aku lupa. Nah yang ini cukup lama nih di perusahaan yang ini? Enggak. Ini 2 tahun setengah, tapi pengalamannya luar biasa banyak. Nah kenapa itu pengalamannya? Dari yang bad sampai mana? Yang bad apa yang bad? Jadi aku pertama kali ke klub, ini disiarkan ya. Gak apa-apa lah, kita gak sebut nama ya, gak sebut nama. Pertama kali, jadi interview itu cuma simple. Kamu bisa keluar malam gak? Kan kita gitu? kampung. Bisa mbak. Karena tunggu, yang interview bosnya? Bosnya cewek. Bosnya cewek. Ditanyanya, kamu bisa keluar malam nggak? Kebiasaannya entertain, nemenin prinsipal malam-malam. Bisa. Oke. Kamu bisa bawa mobil, bisa. Pada saat itu aku belum bisa bawa mobil, tapi udah ada SIM, udah persiapan. Oke. Abis itu bisa aja, belum pernah ke dunia malam kan? Ya udah bisa. Wah, apa sih ini? Terakhir ke tempat yang masuk berita terkenal, jadi klub malam lah. Yang berita terkenal tuh hotel itu ya? Hotel itulah ya. Kesana juga nganterin? Nemenin, nganterin. Kan mereka gak bisa bahasa Indonesia. Tunggu, bosnya? Orang luar. Orang luar, oke. Terus? Jadi kepercayaan, nemenin dia lah. Nemenin. Ngantar dia pulang, abis itu jaga kan. Orang pulang sholat kita baru pulang. Satu ketika pada titik tertentu, kok aku begini ya? Merenung, kok bulan puasa aku kesini. Ada aku seminggu itu 3 kali.
Pulang jam 8, jam 6 pulang, jam 8 udah kerja lagi. Jam 6 apa Pak? Malam? Pagi lah. Oh pagi. Orang sholat kita pulang. Oh. Oke, pulang jam 6 pagi. Iya. Jam 8 harus kerja. Oh. Nanti malamnya ajar. Ken tonight. Ken karena bos ya. Enggak, dia ke tempat hiburan malam atau ke hotel itu ngapain sih sebenarnya? Happy aja kan. Oh, bukan bisnis. Kan entertain namanya. Oh. Jadi dia cuma happy aja. Buat relationship. Buat touching ke customer kali ya. Supaya nggak pindah kan beda-beda. Oke. Satu titik aku, kok begini ya. Aku milih resign. Pindahlah yang terakhir 5 tahun di situ aku bilang saya tidak mau nemani prinsipal malam sebatas makan malam karena capek banget. Jadi di perusahaan yang berikutnya dirimu langsung dari awal bilang nggak mau entertain malam. Nggak mau ibaratnya kayak yang tadi ya. Iya, karena capek kan kita kerja seperti 24 jam akhirnya kan. Oke. Itu di situ tapi 5 tahun ya? Enggak, di situ 2 tahun kurang. Yang mana? Yang di tempat yang perusahaan satu lagi nih. Oh. Perusahaan luar juga. Perusahaan luar juga. Aku pindah perusahaan lokal. Oke. Setelah dirimu merenung, pindah? Itu hampir 5 tahun itu start dari baru juga perusahaannya sampai gede lumayan. Itu 5 tahun? Itu 5 tahun. Ini yang cukup lama berarti ya? Cukup lama, aku happy kenapa berapa multinasional company nawarin aku dengan gaji double aku tolak. Karena aku suka. Tunggu, yang bikin happy apa Jar? Karena aku suka di dekoratif khususnya di make up, BB cream, air cushion segala macam, lipstick. Aku suka produknya, aku suka tekniknya, abis itu formulasinya. Tempat-tempat lain belum ada, makanya aku lebih suka. Dan aku akan buktikan bahwa aku bisa. Di situ dirimu sebagai marketing juga? Pertama sales, account manager, kemudian naik jadi business manager. Business manager di situ ya. Omset berapa Jar sebulan? Dulu mulai dari 30 juta, tahun kedua pas dirimu masuk 30 juta? Itu omset bawaan yang dikasih ke aku. Aku kembangin, habis itu ada sampai pernah 4M sebulan, 3M, 2M sebulan. Dalam 5 tahun tuh aku hitung 100M aku menghasilkan omset. 100M dalam 5 tahun itu ya, di perusahaan itu ya? Itu udah business manager ya? Business manager. Yang jadi pertanyaan kan dirimu tadi bilang happy, dirimu juga bilang di situ growth-nya lumayan gitu ya. Betah, nyaman. Kenapa pindah? Nah itu loh. Kalau aku tipikal bukan melawan ya Bang. Aku ada nggak cocok sama salah satu atasan lah. Iya oke. Bukan atasanku langsung. Mungkin menurut aku sih dia terlalu kurang senang kali lihat aku karena asal lihat aku pasti ada yang salah, ada salah. Satu ketika kita itu aku ada instruksi apa gitu, dia emosi, aku udah pendam kali dari 2, 3, 4 sampai 5 tahun. Pas itu dia marah apa, aku cuma bilang ya Allah, aku pengen resign. Alhamdulillahnya pas aku jam pulang kan sedih. Ada yang nelpon, Ajar kamu open Pak, makanya aku pindah tuh sekarang. Itu jawaban doanya kali ya? Itu jawaban doanya. Itu cuma proses dalam seminggu aku langsung approve. Oh, iyalah itu kan rekomendasi ya? Enggak, dia kan ada berapa kandidat. Ditanya gaji kamu berapa? Gaji saya sekarang segini Pak. Kamu minta berapa? Terserah Bapak selayaknya. Alhamdulillah dia ngasih 50% lebih tinggi. Dari yang gaji, yang 5 tahun tadi ya? Iya. Dan sekarang masih di situ? Sekarang masih di sini alhamdulillah. Happy juga. Jadi, ya? Sebenarnya aku dari awal itu kalau dibilang Spartan ya, tim babat alas. Pertama kali yang pertama kali sales kosmetik itu timnya nggak ada aku, timnya hancur aku perbaikin, ada penjualan bagus. Yang kedua ini di Metrip ini divisi baru, itu baru dibentuk, aku mulai juga bagus. Di situ ya. Yang ketiga ini juga divisi yang 2 tahun itu. Yang ketiga ini yang tadi yang di dunia malam itu ya. Yang ini itu juga divisi baru. Itu aku tiap bulan itu ada lomba tuh. Aku selalu juara 1 atau juara 2. Jadi dapat reward lagi, sales terbaik. Oke. Dapat fee tambahan. Nggak jalan-jalan tuh?
Belum jalan-jalan. Oke. Yang kesini baru langsung jalan-jalan. Yang 5 tahun tadi ya? Langsung training ke Korea. Habis itu ada pameran di Thailand. Habis itu ada pameran global di Paris 2019. Jadi udah kalau misalkan keluar itu bentuknya seminar atau dirimu memang ada di situ, ada bazar kosmetik datang gitu atau gimana sih sebenarnya? Ada training di invite dari prinsipal kita training formulasi produk. Kemudian ada seminar bahan baku. Kita di situ nyari bahan baku supaya join sama kita presentasi. Oh iya ya, menjalin ini relationship, cari relasi ya. Ya, makanya ketika aku berharap suatu saat ketika aku jadi pemimpin punya perusahaan, aku akan memperlakukan tim aku itu seperti teman, seperti keluarga. Iya, haruslah. Karena ketika kamu kehilangan pencari omset terbesarmu, kamu akan bingung. Karena udah ketergantungan, Bang. Itu kejadian ya? Kejadian. Karena jujur dulu omsetku terbesar aku sumbang sekitar 6-70% dari aku sendiri. Itu di perusahaan yang mana? Yang 5 tahun. Yang 5 tahun. Yang terakhir sebelum pindah. Itu ibaratnya tim dirimu, timmu itu penyumbang omset 60-70%. 60-70% ya? Divisi kosmetik. Oh, luar biasa. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Kalau aku bukan tipikal pelawan. Ketika aku saatnya udah nggak tahu nih, udah cabut aja. Aku punya kemampuan kok. Aku berprinsip, aku punya kemampuan, aku bisa bertahan di situasi apa aja dan kondisi seperti apa aja. Ya udah keluar aja lah, aku nggak betah juga kok gitu ya kan. Alhamdulillah langsung disambut. Keluar langsung gini kan, nggak pakai nganggur-nganggur dulu kan. Dibajak dengan gaji lebih kan. Lebih lagi gajinya kan. Aku dulu nggak pernah cari duit, bukan orang yang suka ditawar berapa aku terima. Dulu di tempat lama aku bagus naik nama aku, habis itu aku ditawar 2 kali 100% ya, aku tolak. Aku kasih tahu, Bu, saya dinaikin. Kemudian pokoknya dalam tahun itu aku 3 kali naik gaji. Udah. Strateginya biar cepat naik gaji adalah nolak tawaran. Nolak tawaran. Terus lapor sama atasnya. Iya, Bu, saya kemarin ditawarin loh, Bu, gaji di sana tinggi. Saya tolak, Bu. Terus dia mikir, wah ternyata udah gue naikin gajinya. Karena kan omset aku besar juga dulu, Bang. Oh iya juga sih, berprestasi lah. Jujur banyak yang sampai ada customer aku mau kasih aku modal 1 M untuk kelola klinik, aku nggak mau tolak. Ngasih modal 1 M untuk kelola klinik di Bandung. Aku belum siap. Gak takut mengecewakan kan, ya udah sudah siap, Pak. Padahal kalau diterima mungkin itu jadi peluang juga ya. Bisa jadi peluang, bisa jadi rencana. Sampai saat ini ada beberapa yang ngajak join untuk partner seperti share saham, tapi aku masih tolak karena aku belum yakin ya. Nah sekarang masih di perusahaan yang lama ya. Growth-nya gimana? Growth-nya itu yang cukup tinggi ya growth-nya ya. Bayangkan aja omset aku dikasih cuma 30 juta omset bawaan. Omset bawaannya ya. Aku bisa kembangkan minimal tuh 1 M paling kecil dulu penjualan. Nah terus kan gini, kan kemarin dirimu pas masuk di perusahaan yang terakhir ini, ya kan yang terakhir ini kan pas masih pandemi gitu ya. Itu strategi yang dirimu lakuin gimana? Ngejualin bahan baku kosmetik di saat pandemi, orang nggak bisa kemana-mana dan sebagainya, itu gimana? Pertama aku berdoa sama Allah karena jujur ketika aku masuk itu dari nol, Bang. Babat alas lagi ya? Alas. Jadi aku masuk baru dibuat divisi. Divisi baru? Divisi baru, terserah kamu cari barang apa, jual kemana, terserah kamu atur aja sendiri. Jadi mereka investor ibaratnya aku yang ngerjain semua. Di situ aku pertama kali aku hubungin customer yang aku paling dekat. Nah, customer pertamamu itu? Iya. Yang dekat, yang punya hubungan sangat baik. Aku bilang, Bu, tolong dong saya baru pindah nih, bantu. Itu strategi 2 tangan tadi ya? 2 tangan 1, tolong dong, Bu. Karena aku jujur, Bu, saya beli barang di sini, prinsipalnya ini, harganya segini, modalnya aku ambil untung segini. Oh nggak apa-apa, Jar. Sampai sekarang itu dirimu pas jualan gitu? Gitu, sama yang dekat. Oh, sama yang dekat. Yang dekat banget. Aku modal segini, aku ambil untung segini ya, Bu. Karena aku tiru cara Nabi Muhammad. Jujur aja kalau rezeki nggak kemana. Nggak kemana, betul. Sampai sekarang dia beli kok. Dia tahu beli di mana. Oh, padahal dia tahu sebenarnya beli di mana gitu ya. Karena dia mau nolong aja. Tapi itu 2 bulan sebulan join langsung jualan sih, walaupun pelni dikit. Sebulan join di perusahaan itu langsung bisa menjual gitu ya. Sama di sebelumnya juga sebulan join aku pasti bisa jualan. Bisa jualan. Karena optimis kan. Enggak, karena keturunan Padang, Bro. Iya, pandai dagang.
Darah dagangnya udah dari orang tuamu. Nah, sekarang dirimu berarti sudah business manager ya sampai sekarang. Nah, hal-hal yang paling menarik deh selama perjalanan karirmu dari dulu sampai sekarang tuh ada nggak? Yang menarik. Menarik, unik atau sedih atau apa gitu? Banyak sih. Pertama dari sekolah SMA kali ya. Teman lu miskin. Lu mau kuliah dari mana? Tunggu, kok miskin bukannya ini orang tua pedagang? Pedagang kan gak semua kaya berarti juga. Kan ekonomi lagi susah dulu. Abis kebakaran kan. Oh, pernah kebakaran? Rumahnya iya. Pernah cari besi bekas, kumpulin. Cuma buat jajan ya. Jadi minderan dulu bang. Jadi cewek tuh dekatin, saya bilang awas lu datang ke rumah dimarahin nyokap. Padahal enggak. Karena minder kita orang gak punya. Dari situ jadi motivasi. Aku gak sedih. Sampai sekarang teman motivasi. Wah aku akan buktikan. Alhamdulillah lulus kan. Selama kuliah tuh beasiswa. Oh, kuliah di USI itu beasiswa? Beasiswa gak mampu lah. Pokoknya beasiswa apa aja. Super Semar, semua beasiswa yang ada dicobain. Kemudian aku yang paling yang berkesannya, aku bangganya aku bisa survive di perusahaan yang baru. Yang baru ini ya? Baru ini aku bisa survive. Yang lama aku kan tim babat alas bang. Jadi semua perusahaan baru aku maksudnya walaupun divisi baru, perusahaan baru, aku bisa survive dan mengembangkan. Itu salah satu kebanggaan kan. Iyalah. Satu lagi, maksudnya bukan sombong. Alhamdulillahnya di usia yang muda ini, aku udah jadi business manager di multinational company. Aku nggak minta, pertama ditawarkan jadi sales manager, tiba-tiba tanda tangan kontrak. Kok business manager? Allah baik banget berarti. Ditawari pertama mobilnya, dapat Avanza nggak apa-apa aja boleh. Dapat Captiva. Sekarang Captiva kan? Iya. Itu rezeki ya. Iyalah betul. Intinya sih kita positive thinking aja sih. Kalau aku sih punya prinsip the power of mindset. Apa yang kita pikirkan pasti akan kejadian. Walaupun gak sekarang, dalam waktu dekat. Oke. Nah baik, ini kan tadi perjalanannya luar biasa ya. Perjalanannya luar biasa. Mungkin ini yang terakhir kali ya Jar ya. Perjalanannya kan luar biasa nih dari dirimu. Sebenarnya kan saya selalu percaya sih. Aku selalu percaya bahwa ketika kita berhasil atau menjadi seperti sekarang, pasti itu ada latar belakang yang membuat kita seperti sekarang ya. Bahasanya kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asapnya, gitu ya. Asap itu pasti ada karena memang ada apinya. Dirimu bisa jadi business manager ya, termasuk yang termuda kan di Indonesia kan ya? Iya. Yang termuda jadi business manager di usia yang cukup muda ya, itu kan pasti banyak perjuangan yang sudah dirimu lalui tadi itu ya. Nah itu tadi kita sudah bahas semua, luar biasa gitu kan. Nah mungkin yang terakhir nih buat teman-teman ya, mungkin dari dirimu ada nasihat kali ya buat teman-teman biar bisa survive, biar bisa sukses di pekerjaan dan sebagainya. Mungkin ada nasihat nih buat teman-teman yang lagi nonton. Yang pertama aku mau kasih tahu, pertama itu doa orang tua. Doa orang tua. Ketika aku pindah aku selalu tanya, ini mana yang bagus, yang dekat apa yang jauh? Yang dekat aja. Itu maksudnya pindah kerjanya? Atau pindah tempat pindah gitu ya? Kerja, ada dua pilihan. Yang dekat sama yang jauh. Aku bilang yang dekat, yang jauh aja katanya. Setiap apa-apa aku selalu minta doa. Sebenarnya aku berhasil ini cuma 1% usaha aku sendiri, 99% doa orang tua. Kemudian aku kerja keras, yang penting halal, aku jujur. Habis itu aku kalau berapapun target dikasih pimpinan aku nggak pernah nolak. Jar target kamu sini, oke pak, kenapa? Karena aku nggak mau batasin diriku. Ketika aku bilang banyak banget, itu udah membatasi diriku pasti nggak. Jadi sampai sekarang pun walaupun gak masuk akal aku tetap terima. Oke pak, gitu aja ya. Baru aku pas aplikasinya baru pusing. Baru mikir. Oke, terus? Kedua, rajin belajar, improve diri. Ketiga dong. Ketiga. Doa orang tua. Bekerja keras, rajin belajar yang ketiga. Ya, maksudnya diri. Gimana nih? Kita seperti saya dulu, aku bahasa Inggris juga nggak begitu bagus, tapi aku mau les segala macam. Habis itu ambil pendidikan. Kan pendidikan itu bukan tuh titel, tapi pola pikir kita yang berubah. Iya betul. Habis itu berdoalah banyak dan sering bersedekah. Aku itu sering aplikasikan itu sedekah subuh. Aku ada baca atau dengar video ya, dia orang kaya Indonesia, dia sering sedekah subuh hari.
Aku udah buktikan tiap subuh tuh aku doa, ya Allah aku sedekah untuk diriku. Alhamdulillah siangnya dia transfer 1 juta, 2 juta, nggak tahu dari siapa. Tahu, tapi nggak tahu gara-gara aku cuma. Gara-gara apa gitu ya? Cuman bantuin dia, beli barang di sini, udah dikasih duit. Aku nggak minta, tapi itu sering lebih dari 5 kali 10 kali. Berarti penghasilanmu itu selain dari gaji perusahaan bisa jadi dari yang itu juga ya? Dari itu, habis itu aku megang apotek juga. Apotek. Salah satu apotek franchise. Jadi cuma izinku doang, aku sebulan sekali datang. Alhamdulillah gaji itu full untuk orang tua aku pernah sentuh. Jadi dikirim ke orang tua ya? Dikirim orang tua. Dan itu juga yang menyebabkan orang tua berdoanya jauh lebih tulus dong ya kan? Jadi ketika aku kirim orang tua, aku kirim mertua. Karena mertua itu orang tuaku juga. Iya dong. Sama jumlahnya. Sama aku juga gitu bro. Misalkan nih kalau orang tuaku tak kirim sekian juta, ya mertua segini juga gitu. Sama karena mertua ya orang tua kita lah. Bener. Ya kan orang kita udah nikahin anaknya kok. Iya. Ya kan? Jadi aku gak ada pilih. Iya dong, gak pilih kasih dong. Iya. Pokoknya ketika tanggal ini aku transfer orang tua sama mertua dulu. Iya, itu yang diutamakan baru ininya. Baru yang lain. Oke, ada lagi? Apalagi ya. Itu aja ya. Oke, baik teman-teman, ini menarik sekali ya kita ngobrol sama Azhar Aliza Putra APTM Farm. Wes, titelnya luar biasa guys. Semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Terima kasih Azhar sudah datang ke sini ya. Yang ingin saya bilang adalah bahwa nggak melulu harus berbisnis online loh teman-teman. Nggak melulu harus berwirausaha gitu ya. Kita bisa mulai dari misalkan bekerja kepada orang lain seperti Mas Azhar. Dan sukses juga kok gitu ya. Sekarang sudah punya rumah di mana sih? Di Medland Menteng Cakung. Di Menteng Cakung ya. Rumahnya sekarang ada di ini, habis beli rumah beliau, habis renov juga ya kan. Jadi sukses itu sebenarnya bisa datang dari mana aja ya kan Jar? Benar. Ya kan, nggak harus jualan juga kan? Enggak. Saya pernah belajar online kan Bang. Oh iya pernah. Tapi itu ada ilmunya, walaupun saya nggak terapkan. Jadi ketika sales itu orang yang harus banyak sumber informasi. Ketika saya ngomong sama orang tentang online, saya nyambung. Wah, tertarik. Saya juga harus sering baca gosip, baca berita. Biar kalau mau ngobrol apapun nyambung. Nyambung bener. Karena kan marketing itu harus apa ya? Pinter ngomong, ngobrol sama orang, nyambung gitu ya. Yang ya. penting nyaman. Marketing itu adalah pendengar terbaik. Asik. Nah itu ya teman-teman, yang ingin saya bilang adalah kita bisa beraktivitas apapun ya kan. Mau jadi pengusaha alhamdulillah, mau jadi pekerja alhamdulillah, kerja di perusahaan alhamdulillah, PNS juga alhamdulillah ya kan. Nah, alhamdulillahnya kenapa? Masih punya kerjaan. Benar. Ya kan? Apalagi pandemi. Pandemi loh, banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu ya. Ataupun ada yang kerja tapi dipotong gajinya gitu kan. Saya alhamdulillah enggak. Enggak kan? Aku kemarin ada Jar, ini jadi nggak ditutup-tutup nih ya. Aku kemarin ada temanku, satu orang, Japri aku. Bro, ada lowongan nggak? Langsung aku bilang, lah bukannya dirimu kerja ya kemarin? Aku bilang gitu. Enggak bro, udah 2 bulan aku masih kerja posisinya, nggak di PHK, nggak apa, tapi nggak digaji gitu. Ya kan, itu kan kasihan ya. Tapi kita alhamdulillah, saya berwirausaha, Mas Azhar ini sebagai marketing business manager. Ya, perusahaan distributor terutama megang bahan baku kosmetik. Oh bentar, bahan baku kosmetik ya. Aku jadi ada pertanyaan tambahan. Kita ini nggak pakai skrip ya teman-teman. Jadi kita ngobrolnya tuh ngalor ngidul aja gitu ya. Semoga tetap ada manfaatnya. Aku jadi kepikiran ini bro. Aku kan buat Hikea ya. Aku buat Hikea nih teman-teman nih brandku. Nah, aku tuh pengennya sebenarnya buat produk itu kalau kita pebisnis kan pengennya HPP-nya semurah mungkin. Iya. Ya. Tapi nggak bisa bro. Pastilah mas. Ya itu, aku kan mikirnya ketika mau buat semurah mungkin ada konsekuensinya. Misalkan bahan bakunya jadi jelek dan sebagainya gitu ya. Aku sampai bilang gini kan waktu itu ke pabriknya, Pak bisa nggak buat kosmetik skincare buat skincare yang murah gitu ya. Dia bilang nggak bisa, tapi aku bilang tapi di luar sana banyak loh yang jual skincare itu kok murah banget gitu loh. Dirimu bisa jelasin nggak sih itu kenapa? Ini menurut pendapat aku. Iya, karena dirimu kan bergelut di situ bahan baku. Jadi ada beberapa kan kita lihat murah itu kita harus cek dulu dia abal-abal atau tidak. Kita cek BPOM-nya dulu. Cek apanya? BPOM, izin. BPOM, oke izin. Kemudian dari ingredientnya bahan bakunya. Atau isinya air semua. Cuma gitu. Aktifnya sedikit doang kan bisa jadi tuh. Iya sih, tapi kan kalau udah ada aktifnya sedikit doang dia bisa klaim ya kan, mengandung ini gitu ya. Contohnya mengandung vitamin C. Padahal isinya 80% air. Vitamin C dikit doang. Makanya dia bisa jual 10.000, 9.000. Iya, misalkan gitu ya. Terus selain bahan baku? Habis itu biaya marketing.
Yang marketing kan mahal. Habis itu packaging kan juga mahal. Nah terus dari bahan baku tuh kan kemarin aku ikut Halal Beauty Expo kalau nggak salah. Hikia ini kan kemarin ikut Halal Beauty Expo kalau nggak salah itu ya. Nah di situ disebut katanya bahan baku tuh ada yang pharma grade, ada yang itu tuh maksudnya apa? Dirimu pernah dengar juga? Oh tahu dong. Oh iya, iya dong. Oh iya deh. Salah nanya gua. Jadi seperti contohnya vitamin C. Vitamin C itu ada grade food grade. Food grade artinya bisa dimakan, masuk ke tubuh aman. Khusus diminum, makan, pokoknya masuk ke dalam tubuh. Tunggu bentar, artinya kalau yang vitamin C food grade itu nanti dia dibuat produk yang diminum. Oh, jadi butuh yang food grade. Oke. Okay. Ada yang pharma grade. Kalau pharma grade? Untuk multivitamin. Kan beda-beda fungsinya tuh. Tunggu. Untuk multivitamin. Kan jenisnya beda-beda. Bedanya sama food grade apa? Kan makan juga. Ada rantainya, ada modifikasi senyawa kimianya. Ada yang cosmetic grade. Oke, 3 itu? 3. Kalau vitamin C kayaknya 2 setahu aku sih. Food grade atau pharma grade sama cosmetic grade. Oke. Jadi cosmetic grade itu ada tipe lagi. Ada yang paling bawah, ada yang tidak stabil. Ada yang stabil, ada yang bisa larut dalam air atau dalam lemak. Dan itu semuanya beda-beda harganya ya? Beda-beda harganya, dari paling murah sampai mahal. Seperti food grade itu biasa $4 murah lah. Sampai yang termahal itu ada sekitar sekilo itu sekitar 25 jutaan. 1 kilo 25 juta? Bahan apa itu? Vitamin C tadi saya bilang. Oh gitu? Ada yang dari harga $4 itu sekitar 60.000 sekilo. Sampai yang 20 juta. Oh jadi vitamin C pun ada bedanya. Beda-beda. Beda-beda. Ada yang 1 kilo 25 juta. Ada 1 kilo 60.000 kan tergantung dia pilih yang mana. Yang penting dia kan tetap mengandung vitamin C. Oke. Aku recap dulu ya. Jadi maksudnya gini, misalkan ada serum, misal serum vitamin C ini ambil kasusnya ya. Kalau yang murah bisa jadi dia pakai bahan baku vitamin C yang murah tadi. Setuju. Oh gitu. Kalau yang mahal mungkin bahan bakunya memang bahan baku yang mahal. Iya, yang premium. Yang premium. Ya tadi ya vitamin C aja ada yang 1 kilonya cuma berapa? 60.000 $4 kan. Itu yang food grade. 60.000, yang paling mahal 25 juta. Gila, jauh banget. Karena yang 25 juta itu lebih stabil. Dia bisa larut dalam air, dalam lemak. Vitamin C kan pada umumnya cuma larut dalam air, nggak dalam lemak. Iya betul. Vitamin yang larut dalam lemak adalah ADEK. Pelajaran SMA. Jadi vitamin C yang mahal ini itu bisa larut dalam lemak dan air. Dan dia udah sistem dia nanosfer, udah disalut lagi. Udah sistemnya udah beda. Nanosfer, teknologinya ya sudah ini. Oh itu yang membedakan. Nah bisa jadi yang murah-murah itu pakai bahan baku yang murahan juga gitu ya. Bukan murahan sih tapi memang murah lah gitu lah. Grade-nya beda. Nah kalau secara fungsi bro. Secara fungsi yang lebih mahal lebih bagus fungsinya. Pastilah. Pada umumnya kan vitamin C itu kalau yang murah itu nggak bisa masuk ke dalam penetrasi kulit itu maksimal. Jadi mungkin sekitar 30%, sisanya kebuang. Kalau yang larut dalam lemak dia kan langsung penetrasi 100%. Masuk diserapnya ya. Diserapnya. Karena dia ada mengandung bariernya itu dia bisa menembus barier lemak kita. Jadi dari provitamin C. Nanti dalam tubuh provitamin C itu akan bekerja jadi vitamin C. Iya betul, kayak apa namanya vitamin A itu apa namanya? Provitamin A. Vitamin A nggak ada, cuma provitamin A. Provitamin A. Vitamin A nggak ada. Nggak ada. Kan makanya satuannya UI, unit internasional. Pelajaran kuliah bro masih ingat. Nah itu kan vitamin C. Berarti semua bahan baku kosmetik atau skincare itu rata-rata gitu. Ada yang murah banget. Ada yang mahal banget? Ada benar. Contohnya yang paling sering dipakai itu niacinamide. Oke, niacinamide itu lagi hype juga tuh di skincare. Niacinamide itu ada 2 grade, pharma grade sama cosmetic grade. Dua-dua bisa dipakai. Dan dua-duanya bisa dipakai dan kalau pakai yang manapun tetap bisa klaim mengandung niacinamide. Tapi beda di fungsi sama aktivitas di kulitnya berbeda. Oh gitu. Kalau yang pharma grade dia efektif itu di dalam tubuh, dia bekerja, dia larut. Karena strukturnya emang dirancang khusus bekerja di dalam tubuh. Jadi harus diminum gitu? Diminum untuk suplemen paling banyak. Ketika kena kulit dia bisa, tapi nggak maksimal. Jadi kita kadang merasakan efek samping seperti iritasi kali? Bukan seperti celekit ya. Kalau yang cosmetic grade dia dalam bentuk base, udah bentuk turunan. Jadi dia lebih stabil dan dia lebih efektif ketika bersentuhan pada kulit.
Bisa jadi yang lebih murah mana kalau itu? Pharmagrade. Yang Pharmagrade lebih murah. Ya, itu sekitar bedanya sekitar $5-6 lah. Tunggu. Berarti kalau misalkan ada kosmetik yang murah, ya skincare yang murah, ya bisa jadi ya kita nggak menjudge ya. Iya. Bisa jadi mungkin dia pakai bahan bakunya memang bahan baku yang lebih murah gitu ya. Dan dengan bahan baku itu pun sebenarnya dia nggak akan bermasalah kalau ditulis mengandung niacinamide. Nggak masalah. Kandungannya benar. Kandungannya benar. Tapi efektivitasnya beda. Dari kulitnya berbeda. Oke. Nah, dari sini kita dapat pemahaman yang lebih ya teman-teman. Itu aja kali aja ya. Iya, okay. Ya, luar biasa. Jadi kita sudah bahas banyak hal dari ilmu marketing sampai ilmu skincare ya. Ingat teman-teman, bahan baku skincare itu ternyata bermacam-macam dari yang paling murah sampai paling mahal. Tadi contohnya vitamin C. Ya, ada yang 64.000 sampai 25 juta 1 kilo ya. Satu lagi yang paling mahal ada sekilo 2,5 M. Apalagi? Gila. Bahan bakunya. Serius? Aku jual untuk pembesar payudara. Kita bahas di lain waktu. Bye-bye.